Hai guys, welcome back to my official learning video channel. This is kelas Dion Juntak dan gue sendiri Dion Juntak bakal ngajak lo untuk sama-sama membahas beberapa soal tryout pengetahuan kuantitatif SNBT 2025. Oke? Let's get the party started, right? Start from the problem number one. Akar pangkat 3 nih. Cuman gue suspicious ini bakal dibawa ke ranah polinomial. Cukup banyak, oke? Berapa besar nilai dari akar pangkat 3 dari 5, ya, kemudian dikali dalam kurung, ada akar pangkat 3 4 per 25, dikurang akar pangkat 3 2 per 25, ditambah akar pangkat 3 1 per 25, tutup kurung, kemudian pangkat negatif 1. Wow, it's quite complicated, tapi kita coba selesaikan. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan penyelesaiannya itu nggak secomplicated soalnya. So, let's see. Kita punya akar pangkat 3 dari 5 di sini ya guys. And then perhatikan semuanya di sini penyebutnya sama ya. So ini basically kita bisa tulis sebagai akar pangkat 3 dari 4 gitu ya. Dikurang akar pangkat 3 dari 2 ditambah akar pangkat 3 dari 1. Ya enggak? Nah kemudian penyebutnya sama dong ya. Jadi akar pangkat 3 dari berapa? Dari 25 gitu ya. Pangkatnya negatif 1 di sini. Alright. And then di sini akar pangkat 3 dari 5 ya. Karena di sini pangkat negatif 1 kita ubah, kita modifikasi ke dalam bentuk resiprokalnya ya supaya kita dapetin pangkat positif. That's easy. So we have akar pangkat 3 dari berapa nih? 25 ya. Terus habis itu bawahnya kita tulis aja ya. Akar pangkat 3 dari 4 itu adalah 2 kuadrat gitu ya. So, ini sama aja. Kita tulis sebagai akar pangkat 3 dari 2, kemudian kita kuadratin. Ya, that is actually the same thing, right? No problem with that. Again, minus berapa nih? Akar pangkat 3 dari 2, kemudian ditambah satu ya, karena akar pangkat 3 dari 1 ya sama dengan 1 ya. Kemudian tutup kurung, pangkat 1, alright? Nah, selanjutnya di sini, akar pangkat 3 dari 5 kita kalikan aja ke akar pangkat 3 dari 25 ya. Sama dengan akar pangkat 3 125, which means sama dengan 5 gitu ya. Clear. Jadi di sini sebenarnya pembilangnya jadi 5, lalu ya di sini kita rewrite aja ya, akar pangkat 3 dari 2 dikuadratin, dikurang akar pangkat 3 dari 2 kemudian ditambah 1 ya. Sebenarnya bentuk soalnya seperti ini. Nah, untuk bagian penyebutnya, ya, lo perhatikan nih yang ini, ya, gua kasih kotak warna hitam, right? Nah, untuk bagian penyebutnya itu sebenarnya kalau kita bisa misalkan, ya, misalkan akar pangkat 3 dari 2 itu sama dengan kotak. Nah, perhatikan ya guys. Kotak itu kita misalkan sebagai akar pangkat 3 dari 2. Ya, sebentuk ini sebenarnya adalah kotak kuadrat. Ya, kotak kuadrat dikurang kotak. Oke, ditambah 1. Alright. Nah, ini dia part yang penting. Bentuk yang ini sebenarnya kita bisa dapatkan ya dari bentuk ekspansi conjugate polinomial ya. Polinomial derajat berapa? Polinomial derajat 3 ya. Perhatikan bahwa di sini adalah kotak pangkat 3 ditambah satu pangkat 3 gitu ya. Which means kotak pangkat 3 ditambah satu gitu ya. Ini bakal jadi sama dengan kotak ya, karena di sini ditambah ya udah ditambah satu. Terus habis itu dikali dengan conjugate-nya ya. Pengalinya itu adalah kotak pangkat 2 karena di sini udah kepake pangkat satu dan kita pengen dapetin pangkat 3, of course kita mulai dengan kotak pangkat 2. Again, dikurang kotak pangkat satu dikali satu pangkat satu ya. Ya udah ini biarin aja. Alright, karena kotak dikali satu sama dengan kotak. Again, ditambah satu kuadrat ya. Satu kuadrat itu di sini ya sama dengan satu ya. Oke. Perhatikan bahwa ini ya adalah ini. Ya enggak? Alright, gitu ya. So, kita punya kotak kuadrat min satu tambah satu, basically ini sama dengan kotak pangkat 3 ya. Ditambah satu pangkat 3. Dibagi, ya, gue di sini tulisnya per kotak ditambah satu ya. Lalu kita balikin lagi ke nilai kotaknya. Di mana kotak itu sama dengan apa? Sama dengan akar pangkat 3 dari
2, right? So, basically yang di yellow shaded ini itu adalah akar pangkat 3 gitu ya dari 2, kemudian dipangkat 3-in ya, ditambah 1/3 which means ditambah 1, right? Per gitu ya. Per berapa? Per akar pangkat 3 dari 2 ditambah 1 ya. Sesimpel itu ya. Nah, inilah yang kita bisa substitusi ke sini. Kurang lebih seperti itu ya. Langsung aja kita lakukan modifikasinya. Jadi kita punya 5 per akar pangkat 3 dari 2 ditambah 1. Ini dua-duanya kita pangkatin 3 ya enggak? Kita pangkatin 3. Terus habis itu kita bagi akar pangkat 3 dari 2 ditambah 1, right? Nah, ini bakal sama dengan 5 dikali, ya ini kita ubah ke dalam bentuk resiprokalnya karena kita udah mengubah pembagian jadi perkalian. Ingat ya, ini basically sama dengan akar pangkat 3 dari 2, gitu ya, ditambah 1 per, ini dia, akar pangkat 3 dari 2 dipangkatin 3, ya berarti 2 ditambah 1, gitu ya. Alright, so kita dapat hasilnya adalah 5/3 dikali akar pangkat 3 dari 2 ditambah 1. What is the final answer then? Ya, jawaban yang betul adalah jawaban yang B gitu ya. Gampang atau susah? Gampang ya. Kalau gampang, mengerti, kita move ke soal berikutnya. Soal nomor 2 tentang kombinatorik ya. Bilangan sebanyak 3 digit yang berbeda disusun dari angka-angka 0, 1, 3, 5, 7, dan 9. Ingat, bilangan 3 digit yang berbeda. Jika bilangan yang terbentuk akan habis dibagi 5, ya ini gue garis bawahin, habis dibagi 5, maka banyaknya bilangan 3 digit tersebut adalah berapa banyak ya. This is essay. So, ya, karena dia minta bilangan 3 digit, ya, gue di sini punya bilangan 3 digit, gue bikin 3 kotak di sini ya. Nah, lo perhatikan bahwa bilangan tersebut, bilangan 3 digit yang bakal nanti kita buat harus habis dibagi 5. Ya. Karakteristik suatu bilangan yang habis dibagi 5, dia pasti berakhir dengan digit, kalau nggak digit 0, yaitu digit berapa? Gue buat lagi satu lagi ya. Kalau nggak digit 0, yaitu adalah digit 5, ya nggak? Kalau nggak 0, ya 5, gitu kan. Ya udah kalau gitu kita mulai analisa dari yang berakhir dengan digit 0. Perhatikan bahwa kalau digit 0 udah kepake di digit satuan, berarti kan ini udah nggak bisa lagi dipakai di digit puluhan maupun di digit ratusan. So basically kita punya berapa lagi pilihan digit? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita tinggal punya 5 pilihan angka untuk puluhan ataupun ratusan ya. Kalau gitu kita mulai dari ratusan boleh, puluhan boleh, feel free ya. Tapi yang jelas nanti hasilnya sama aja. So dimulai dari yang puluhan dulu deh ya. Ini kan ada 5 kemungkinan, 1, 2, 3, 4, 5 ya enggak. Karena udah kepake 1 di sini, berarti jadi berkurang 1 dong untuk ratusannya. Jadi sisa 4 kemungkinan di sini ya. So untuk yang berakhir dengan digit 0 itu kita punya 4 dikali 5 banyaknya bilangan yang bisa dibentuk, aka hasilnya sama dengan 20 bilangan 3 angka yang berakhiran 0 gitu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal analisa yang berakhiran dengan digit 5. Berarti kan angka 5 di sini kan udah nggak bisa kepake. Kenapa? Karena 5-nya udah dipakai untuk digit satuan. So, kita tinggal bermain di 1, 2, 3, 4, 5 angka lainnya. Cuman untuk yang satuannya 5 ini ya agak berbeda karena untuk yang ratusan, ratusan itu nggak boleh ada 0. Jadi sebenarnya untuk yang ratusan bukan sisa 5 angka, melainkan sisa 4 angka gitu ya. Alright? Nah, selanjutnya untuk yang si puluhannya, puluhannya ya udah ya dari 1, 2, 3, 4, 5 udah kepake 1, berarti sisa 4 juga di sini. So basically ini sama dengan 4 kali 4 ya. 4 kali 4 banyaknya bilangan 3 digit yang ujungnya itu berakhir dengan angka 5 atau satuannya itu ditempati oleh angka 5. So ini sama dengan 16, dijumlahin jawaban akhirnya adalah 36 bilangan 3 angka yang habis dibagi 5 yang bisa dibentuk oleh digit 0, 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke? Nggak terlalu susah yang ini, gampang banget. Semoga paham. Move to the next problem. Suka banget nih soal-soal model perbandingan kayak gini. Jadi kalau nanti lo dapat soal tentang perbandingan di SNBT pengetahuan kuantitatif, please banget, please jadiin itu skor lo gitu ya. Jangan sampai itu miss, alright? Pada tahun 1497 sampai 1500, Bernard Antonio melakukan 2 kali perjalanan ke dunia baru. Perjalanan pertama memakan waktu 43 hari lebih lama daripada perjalanan kedua. Di situ dulu kita kunci. Perjalanan pertama ya itu 43 hari lebih lama. Ini perjalanan pertamanya gini ya, berarti kan
aduh sebentar nih, ini smart pen gua kok tiba-tiba jadi bentuk elips gitu kan, ya enggak. Nah ini perjalanan pertama, terus ini perjalanan kedua gitu kan. Nah gini deh, alright. Perjalanan pertama itu menghabiskan 43 hari lebih lama dari perjalanan kedua. Alright. Nah, perhatikan di sini kan ada bedanya nih. Perjalanan pertama yang warna biru itu gue bikin lebih panjang karena memang dia lebih lama. Selisihnya berapa? 43 hari ya. Jika perjalanan pertama dan kedua digabungkan, kemudian lama perjalanan akan memakan waktu 1003 hari. Ingat ya, 1003 hari. Ini yang biru kalau ditambahin sama yang pink ya itu sama dengan 1003. Alright. Nah, berarti kalau kita potong, kita pangkas gitu ya di sini ya, 43. Berarti kan nanti totalnya ini sama ini itu adalah berapa? 1003 dikurang 43. 1003 dikurang 43. Ya enggak? Ya udah 1000 kurang 40 berarti 960. Ya enggak? Ya. Ya udah habis itu tinggal lo bagi dua aja. Ya enggak? 96 dibagi dua berapa tuh? 45 masih ada 6 berarti 48 ya enggak? 480 di sini, 480 di bawah. Kemudian yang ditanyakan apa? Berapa total waktu perjalanan yang kedua? Ya udah 480 ya enggak? Jawabannya betul adalah jawaban yang E. Gampang kan? Makanya wajib jadi poin nih kalau soal-soal perbandingan. Ya, yuk next yuk. Next problem is actually about ya linear question, persamaan garis lurus. Oke, kita bakal cek soalnya kayak gimana. Pada bidang koordinat kartesius, bidang XY, dia bilangnya seperti itu, terdapat dua titik antara lain A,0 dan 0,b. Ya, A,0 berarti ini titik potong terhadap sumbu X, ya kak. Nah, 0,b ini titik potong terhadap sumbu Y, gitu ya. Kedua titik tersebut berada pada garis yang memiliki persamaan. Perhatikan persamaan garisnya yaitu adalah Y sama dengan setengah X plus 10. Nah, plus 10 itu berarti titik potong terhadap sumbu Y, gitu ya. Kalau digambarin ke koordinat kartesius, gini dia. Right. Nah, berarti dia ada di sini nih. Ya, 10 gitu ya. Alright. Nah, dia kan bilang setengah X. Artinya apa? Gradiennya di sini itu sama dengan setengah. Ingat, gradien itu adalah kemiringan suatu garis. Setengah gitu ya. Gradien itu adalah delta Y per delta X. Nah, Y-nya di sini kan 10 ya. Ini harus sama dengan setengah ya guys. Jadi kalau Y-nya di situ 10 ya, berarti X-nya, delta X-nya adalah 20. Ya enggak? 20. Sekarang 20 itu ada di mana? 20 itu ada di sini ya. Ya, ini 10, ini 20 gitu ya. Nah, gini dia kurang lebih. Cuman kan dia kan naik nih ya guys ya. Ya, ini berarti gue geser aja. Right, ginilah gambarnya ya. Nah, ini dia kayak gini lah, anggap di sini 20 gitu ya. Nah, karena dia gradiennya positif, jadi dia naik gitu ya. As simple as that. Berarti kan di sini jadinya negatif. So, this is X, this is Y gitu ya. So, this is the value of A, and this is the value of B. As simple as that. Yuk, kita lihat yuk. Negatif setengah dari 20. Negatif setengah dari 20 itu sama dengan positif 10 gitu ya. Dan B juga 10. So, hubungannya P sama dengan Q. Gitu. Paham ya? Paham dong. Good. Next. Soal berikutnya tentang peluang. Ya. Pada suatu percobaan menendang bola ke dalam gawang, Maxwell memiliki tiga hasil yang mungkin. Hasil tersebut adalah P per 2, P per 4. Di mana ketiganya saling lepas, mutually exclusive ya. Saling lepas, artinya tidak ada tuh intersection antara P dan P per 2 ini nggak ada nih, nggak ada ya. Jadi kalau misalkan ini P, kemudian P per 2-nya itu kejadian gini nih. Nah, kejadian dengan peluang P per 4 itu di sini ya. Sama-sama tidak berintersection ya, tidak beririsan. Alias dengan kata lain, di situ soalnya mention sebagai saling lepas. Itu dulu yang perlu lo pahamin. Nah, talking about probability, and then kita harus tahu konsepnya bahwa nilai suatu peluang itu kan ya udah dia berada di antara 0 dan 1, ya enggak? Ketika peluang itu sama dengan 0, ya, itu disebut sebagai kemustahilan. Alright, di sini gue tulisin dulu ini kemustahilan gitu ya. Nah, selanjutnya ketika peluang itu sama dengan 1, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para wanita di luar sana. Yaitu apa? Kepastian gitu ya, kepastian. So basically peluang itu ada di rentang ini ya guys. Jadi jadi ketiganya ini P sama P per 2 tambah P per 4 itu kalau kita jumlahin semuanya itu hasilnya harus berapa?
harus sama dengan satu ya supaya jadi sesuatu yang dinantikan oleh para wanita di luar sana yaitu kepastian ya enggak. Ya udah yuk kita samain aja penyebutnya ya. Jadi 4P per 4, alright, ditambah 2P per 4 of course ya. Kemudian ditambah P per 4 itu sama dengan 4 per 4. Ya enggak? Satunya gue modify jadi 4 per 4. Kita cancel semuanya. So, 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 7P. Ini sama dengan 4. Again, P-nya sama dengan 4 per 7. Jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Alright. Gampang. Ya nggak sih? Cewek nunggu-nunggu kepastian. Terdapat dua parabolik yang saling bersinggungan dengan titik puncaknya. Kedua kurva tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Ada fx, ada juga gx. Alright, nah di situ ada unknown. Perhatikan, unknownnya itu adalah variabel b nih, ya. Tapi unknownnya itu gampang banget, bisa kita cari dengan cara apa? Dengan cara ini, ikutin hint yang ini nih. Mereka itu saling bersinggungan titik puncaknya, gitu ya. Pada titik puncaknya itu bersinggungan, ya. Berarti mereka punya titik puncaknya itu sama gitu ya. So, kalau kita masih ingat mencari titik puncak itu koordinat absisnya ya. Absisnya itu ada di persamaan sumbu simetri di mana x simetri itu sama dengan negatif b per 2 a gitu ya. Dari mulai yang ini aja deh ya, sumbu simetrinya si GX gitu ya, itu sama dengan negatif B-nya itu 4 ya per 2 kali negatif 2 ya enggak? Ya udah, jadi sumbu simetrinya itu XX sama dengan 1 ya enggak? Oke. Nah, itu juga berlaku untuk yang ini nih ya. Ya enggak? Jadi kita punya negatif B per 2A sama dengan 1 ya enggak? Negatif B-nya ya udah negatif B kecil gitu ya per 2A itu sama dengan 2 kali negatif 4 yaitu negatif 8 gitu ya sama dengan 1. Jadi B-nya berapa? Negatifnya kita cancel, B-nya dapet deh sama dengan berapa? 8 gitu ya. Oke, kalau B-nya di sini sama dengan 8, gue tiban aja di situ B-nya. Ya, berarti P negatif 1 berapa? Yuk, negatif 4 dikali negatif 1 kuadrat, which means negatif 4, ya enggak? Di sini gue punya negatif 4, ya, ditambah 8 dikali negatif 4. Berarti dia dikurang 32, ditambah 3. Berapa tuh? Negatif 4 jadi negatif 36, ditambah 3 jadi negatif 33 ya. Ini jadi negatif 33. Nah, kemudian ini sekarang yang G ya, yang G gue kasih warna hitam. Yang G itu negatif 1 kuadrat, of course 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 di sini. Ditambah ya 4 dikali negatif 1. Negatif 1 kali 4 itu adalah negatif 4 ya. Jadi min 4 di sini kemudian ditambah 5 belakangnya tuh ya. Negatif 2 dikurang 4 sama dengan negatif 6 ditambah 5 sama dengan negatif 1 ya. Kita tulis aja di sini sama dengan negatif 1. So, negatif 1 sama negatif 33 ya gedean yang ki lah ya, gedean negatif 1 ya. It's pretty clear. So, jawaban yang betul adalah jawaban yang A, di mana Q lebih besar dari P. Yuk, lanjut yuk, biar cepet. Jika dibuat suatu pemisalan A dan B, we have two unknowns ya, ada A sama B, di mana 7% dari A adalah 490. Yang A dulu deh kita urusin ya. 7% dari A itu sama dengan 490 ya. Berarti 1%-nya A ya, lu bagi 7 aja. Ini lu bagi 7, ini lu bagi 7. 49 dibagi 7 itu sama dengan 7 gitu ya, tambahin 0 di belakang. Jadi 1%-nya itu 70. Berarti 100%-nya A berapa? Ya, 100%-nya A itu sama dengan 700. 100%-nya A itu sama dengan 70 lo tambahin oleh 2 di belakang, ngekor gitu ya. Nah, perhatikan bahwa 100%-nya A itu adalah nilai A yang seutuhnya gitu ya. Ini kita delete aja. Jadi basically nilai A-nya sama dengan 700. Nah, sekarang kita lakukan analisa yang sama terhadap variabel atau unknown yang B gitu ya, di mana 1,5% dari B itu adalah berapa? 45 ya, 1,5%. Gue paling gak suka main desimal, ya udah kita coba kalikan 2 aja. Jadi sebenarnya ini jadi 3 ya enggak. Terus 45 kali 2 jadi 90. Oke, nah ini lu bagi 3 lagi nih kedua-duanya nih. Jadi 1%-nya si B itu sama dengan 90 dibagi 3, 30 ya enggak, 30. Jadi 100%-nya B itu sama dengan
tambahin nolnya 2 di belakang 30 alias 3.000 gitu ya. Nah, 100% B itu adalah B seutuhnya, nilai B seutuhnya. Ya wes, udah dapat nilai A, udah dapat nilai B, and then we need to substitute the value, ya enggak? Jadi 2/7.000 gitu ya, dikali apa nih? Dikali A gitu ya, dikali A. Nilai A-nya udah dapat ya, 7.000 gitu ya, 7.000 coret-coret gitu ya, dikurang 1/9.000, alright, dikali 3.000. Right? Coret-coret sepertiga. Jadi ini basically sama dengan 2 dikurang 1/3 ya. Duanya itu kita bisa modify jadi 1/3 dikurang 1/3 sama dengan 1/2/3. 1/2/3 ya, karena di sini nggak ada pecahan campuran, ya udah kita bikin kepecahan improper aja. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3, kemudian ditambah 2 sama dengan 5/3. Jawaban yang betul adalah jawaban yang C. Ya, paham ya? Kalau paham, monggo di subscribe. Ya, share. Right. Right, soal berikutnya. Wow, we finally have the problem that is still related to the 2D shape. Ya, kita punya lingkaran segitiga sama persegi di situ. Soalnya kayak gimana nih? Jika titik O pada gambar merupakan pusat lingkaran dengan panjang OA sama dengan 2. Oke, di sini OA-nya 2, berarti AB-nya sama dengan 4 gitu ya. Langsung aja AB-nya sama dengan 4 gitu ya. Terus BC-nya sama dengan 3. BC ini dia, 3 ya, udah ada di situ. Maka, manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q, di mana P itu dinyatakan sebagai luas persegi ACDE? Alright, luas yang ini ya. Oke deh kalau gitu. This is quite easy actually. Kenapa? Karena sebenarnya lo cukup paham hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan bahwa garis yang gua warnain warna biru ini ya alias diameter itu sebenarnya adalah sudut pusat apa? Sudut pusat A O B gitu ya. Di mana A O B itu sama dengan 180 derajat. Nah, sementara yang ini ya, yang warna pink ini ya, itu adalah sudut keliling, di mana sudut keliling itu besarnya adalah, ini gue tulis ya, A, CB itu adalah setengahnya sudut pusat, which means setengah kali 180. Nah, di sini kan sama dengan 90, ya nggak? 90 derajat berarti dia membentuk segitiga siku-siku. Ya, perhatikan, 4 di sini sisi miring ya guys. Perhatikan setiap sisi yang ada di depan siku-siku itu pasti sisi miring. So, 4 kuadrat 16 dikurang 3 kuadrat dikurang 9. Yuk, 16 dikurang 9 itu sama dengan akar 5. Nah, ini panjangnya akar 5 nih. Artinya apa? Artinya karena ini persegi semuanya pasti akar 5. So, luas perseginya yaitu adalah akar 5 dikali akar 5. Ya enggak? Luas persegi. Gua tulis sini ya, luas persegi itu sama dengan akar 5 dikali akar 5 itu sama dengan 5. So, P-nya itu sama dengan 5, di mana Q-nya sama dengan 7. Jadi, Q lebih besar daripada P gitu ya. Jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Right. Gampang. Subscribe. Yes, kita udah sampai di soal terakhir. Kali ini try out pengetahuan kuantitatif di kelas Dion Juntak bakal ngasih satu soal tentang fungsi kuadrat ya. Diketahui parabola dengan bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Apakah A ditambah B ditambah C itu adalah bilangan positif? Ya, putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya. Kita gambarkan dulu aja ya. Bidang koordinat kartesiusnya, this is the y axis, this is the x axis, right? Okay. Again, parabola memotong sumbu y negatif. Perhatikan nih ya, pernyataan pertama, parabola memotong sumbu y negatif. Ya, kalau sumbu y negatif itu kan bisa begini, ya, pokoknya dia memotong sumbu y negatif, ya, bisa juga begini, ya. Alright, macam-macam ya. Titik puncaknya bisa di kanan, titik puncaknya juga bisa di kiri. Ya, ini minimum ya, puncak minimum dan lain sebagainya. So, meskipun C-nya udah pasti negatif, tapi A dan B-nya itu bisa jadi positif, bisa jadi negatif, right? Jadi tentu pernyataan satu aja nggak cukup. Coba kita lihat pernyataan dua ya. Sebelum kita kawinkan pernyataan satu dengan pernyataan dua, kita analisa dulu pernyataan dua sendiri gitu ya. Titik puncak maksimum parabola berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu ada di sini, ya. Ya, ini kuadran ketiga. Kemudian titik puncak maksimum. Titik puncak maksimum berarti dia terbuka ke bawah, gitu kan? Nah, ini dia nih. Right. Oke, ya. Nah, kalau dia terbuka ke bawah, gitu kan? Berarti dia gimana? Dia A-nya itu negatif, ya. A-nya lebih kecil dari nol. Nah,
Untuk C-nya, of course, dia memotong sumbu Y negatif karena dia terbuka ke bawah. Ya, nggak mungkin dia memotong sumbu Y positif. Ya, there's no way dia punya intersection di sumbu Y positif, right? Jadi kita bisa simpulkan lagi bahwa C-nya itu lebih kecil dari nol alias negatif. Kemudian untuk analisa B-nya gimana? Nah, perhatikan. Untuk analisa B, perhatikan di sini bahwa titik puncak itu selalu ada di sumbu simetri ya. Di mana ini X sumbu simetrinya, XS-nya itu sama dengan negatif B per 2A. Nah, perhatikan A-nya di sini kan negatif, ya nggak? A-nya lebih kecil dari nol, ya. Jadi di sini kita punya negatif, ya, negatif. Nah, kemudian dikali negatif lagi, gitu ya, jadinya positif, ya. So, ini hasilnya positif B. Nah, lihat nih. Nah, selanjutnya lo lihat nih, ya, sumbu simetrinya ini yang warna hijau, ya, dia ada di X negatif atau ada di X positif. Tentu dia ada di X negatif kan, makanya kita bisa determin B-nya itu juga negatif. So, kita punya B di sini ya, B-nya itu dia lebih kecil dari nol, ya enggak? A-nya negatif, ya, B-nya negatif, C-nya negatif. Negatif ditambah negatif, of course dia nggak mungkin positif, ya kan? Jadi sebenarnya pernyataan dua aja udah bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya. Jawabannya apa? Jawabannya tidak positif, gitu ya. Tapi pernyataan satu aja itu tidak cukup. Jadi jawaban yang mana yang benar? Jawaban yang benar adalah pernyataan dua saja cukup untuk menjawab, tapi pernyataan satu saja tidak cukup. So the correct answer is B. Alright? Gitu cara berpikirnya. Alright? So guys, thank you so much for joining the class. Good luck buat lo yang sedang berjuang untuk menghadapi SNBT 2025. Dan kalau lo suka belajar sama gue, lo bisa share, like, and of course lo subscribe, ya kan? Oke? Gue Denyuta pamit, and I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.